Novel Raja Tertinggi. Bab 401. Guru Zudangzi melihat Kang Guoming berteriak kesakitan dan langsung mendengus padanya. Kang Guoming, sekarang kamu bukan yang paling berbakat dalam seni bela diri penyembuhan. Omi yang baru saja menamparmu, dia adalah mahasiswa baru yang terlambat, mahasiswa baru yang mesum. Di Akademi Seni Bela Diri. Anda pintu dalam awal, pergi menghibur diri sendiri saat Anda berada di sana. Saya akan melihat betapa bangganya Anda nanti. Mata Kang Guoming menatap Guru Zudangzi. Zudangzi sibuk berkata kepada Umi, rekan siswa Umi, jika Kang Guoming akan menyebabkan masalah di kelas lagi di masa depan, dia akan membutuhkan bantuanmu untuk menekannya. Omi berkata, Guru Zu, jangan khawatir, dengan saya di sini, tidak ada yang berani membuat masalah di kelas. Omi berbalik ke arah Kang Guoming dan melambai, hei Kang Guoming itu, cepat duduk di kursimu. Merumput kamu. Kang Guoming melihat bahwa Omi segera memberitahunya apa yang harus dilakukan, dan dia sangat kesal. Alis Omi berkerut dan berkata, Kang Guoming, aku tidak ingin mengatakannya dua kali, kembali ke tempat dudukmu sekarang, apakah kamu masih berani membuat kekacauan? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Kang keluar dari kelas, dia harus diam, dia benar-benar malu hari ini. Yoho, masih sangat arogan. Omi segera melompat ke arah Kang Guoming, Omi telah memerintahkannya untuk tunduk di depan seluruh kelas hari ini. Kang Guoming merasa Omi melesat ke arahnya dan langsung menebas Omi dengan pedang. Omi membuat lompatan jungkir balik dan menghancurkan pedang Kang Guoming menjadi berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Alam yang lebih tinggi benar-benar kuat, Omi bisa memukul Kang Guoming sampai mati dengan pukulan biasa dan telapak tangan, dan alam yang lebih tinggi menghancurkan orang sampai mati, belum lagi dua ranah. Bang, Omi meninju perut Kang Guoming. Kang Guoming gemetar dan bahkan tidak bisa berdiri. Omi meraih telinga Kang Guoming dan menariknya kembali ke tempat duduknya. Kang Guoming ingin lari, tetapi setelah ditinju, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Omi tersenyum pada Guru Zudangzi dan berkata, Guru Zu, saya sudah membersihkannya, dia pasti akan bagus di kelas setiap hari mulai sekarang. Terima kasih, Omi. Sama-sama, dan saya berharap guru akan menjaga saya dan membiarkan saya belajar lebih banyak tentang seni penyembuhan. Zudangzi mengangguk, tentu saja, karena kamu menyerahkan Departemen Seni Pedang yang memiliki masa depan yang baik dan datang ke Departemen Penyembuhan kami pasti tidak akan mengecewakanmu, dan aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengajarimu. Juga kalian para siswa juga akan membantu kalian. Zudangzi segera berkata kepada Chang Sun Wuyan, Chang Sun Wuyan, Departemen Penyembuhan kami tidak pernah memiliki orang jenius yang bergabung dengan kami, sulit untuk memiliki seseorang yang sangat berbakat, kami tidak bisa membiarkan dia pergi. Mulai sekarang, Anda bertanggung jawab untuk membantunya mempelajari seni penyembuhan. Aku akan melakukannya. Chang Sun Wuyan mengangguk. Zudangzi kemudian berkata kepada Umi, rekan siswa Umi, seni penyembuhan Chang Sun Wuyan sangat pintar dan bakat penyembuhannya juga sangat kuat, jadi saya akan mengatur agar Anda duduk bersamanya sekarang, dan dia akan memandu Anda dalam hal apapun yang Anda lakukan. Tidak mengerti mulai sekarang. Omi tercengang. Dan Omi menyadari bahwa orang-orang sepertinya salah paham, mengira dia datang ke sini hanya karena dia tidak ingin membuang waktunya di Departemen Pedang, salah mengira bahwa dia tidak punya bakat untuk menyembuhkan dan tidak tahu apa-apa tentang penyembuhan, dan hanya di sini untuk belajar sedikit penyembuhan. Chang Sun Wuyan tersenyum pada Omi dan berkata, jangan khawatir, Omi, kamu tidak akan datang ke departemen kami untuk apa-apa. Siswa lain juga berkata dengan penuh terima kasih, Omi, meskipun bakat dan keterampilan medis kami tidak dapat dibandingkan dengan Chang Sun, tetapi kami akan membantu Anda. Oh, Omi tersenyum dan mengangguk tanpa berkata-kata. Karena bakatnya dalam seni bela diri menutupi cahayanya di sisi lain. Omi tidak repot-repot menjelaskan. Zudangzi tersenyum. Rekan mahasiswa Omi, sekarang silakan duduk di sebelah Chang Sun Wuyan. Anda akan berada di meja yang sama mulai sekarang. Oh, Omi duduk di sebelah Chang Sun Wuyan, yang mengangguk sopan kepada Omi. Omi sangat mesum dalam seni bela diri. Tentu saja, Chang Sun Wuyan juga ingin memiliki hubungan yang baik dengannya, seandainya Omi menjadi orang kuat di dunia. Masa depan. Dia juga akan dianggap mengenal pria kuat teratas, mungkin dia bahkan bisa meminta bantuannya ketika dalam kesulitan. Kang Guoming sedang berbaring di atas meja, bukan karena dia ingin berbaring, tetapi dia dipukuli oleh Omi. Kang Guoming sangat marah sehingga dia ingin muntah darah ketika dia melihat seluruh kelas memanjakan dan menyenangkan Omi. Kelas dilanjutkan dengan pelajaran tentang dasar-dasar kedokteran dan bagaimana menjadi penyembuh. Anda harus terlebih dahulu menjadi dokter yang kuat. Omi tidak membawa buku catatannya dan datang ke kelas dengan tangan kosong karena ilmu yang diajarkannya terlalu rendah. Ketika Chang Sun Wuyan melihat Omi dengan tangan kosong dan terlihat seperti sedang mendengarkan buku surgawi, dia semakin berpikir bahwa Omi tidak tahu apa-apa tentang penyembuhan. Adapun mengapa dia bisa memasuki Departemen Penyembuhan, itu karena dia adalah seorang jenius yang mesum, seorang jenius yang kuat bahkan tidak memerlukan penilaian, dan datang untuk bertindak sebagai fasad adalah juga sangat populer di kalangan guru. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti, aku akan menjelaskannya kepadamu setelah kelas berikutnya. Kata Chang Sun Wuyan kepada Omi. Omi kaget bukan karena Omi tidak bisa memahaminya, hanya saja terlalu sederhana untuk tidak mendengarkan, apalagi mencatat. Oh, tidak apa-apa, ini juga suatu kehormatan bagiku untuk dapat membantu seorang jenius mesum sepertimu. Chang Sun tersenyum, setiap gerakannya dipenuhi dengan postur seorang dewi. Terima kasih. Omi juga tersenyum kecil, tidak peduli apa orang-orang membantunya, jadi katakan terima kasih dulu. Sebenarnya, Omi ingin mengatakan yang sebenarnya, kemampuan medisnya sebenarnya cukup bagus, dia bukan orang yang tidak tahu cara menyembuhkan.
Namun, Chang Sun Wuyan tersipu dan dengan sopan menolak sambil tersenyum. Jangan katakan itu. Kau tahu apa yang ingin aku katakan? Tanya Don Omi. Tebak, sebenarnya, kamu mengejarku, kan? Ah, Omi tercengang. Saya telah diberi nama bunga rumah sakit oleh beberapa orang yang membosankan. Saya sudah tahu ini. Anda adalah mahasiswa baru yang mesum dalam seni bela diri. Jika Anda benar-benar datang ke sini untuk belajar seni penyembuhan, saya juga sedikit tidak yakin. Dan Anda hanya berkata, sebenarnya, lagi, ingin mengaku, jadi saya sudah tahu bahwa Anda harus mengejar saya. Dan Anda ingin mengejar saya juga, kan? Chang Sun Wuyan tersenyum sedikit tetapi nadanya sedikit lebih lembut daripada ketika dia baru saja berbicara dengan Kang Guoming. Omi terdiam, dia ingin mengatakan bahwa dia sebenarnya tahu cara menyembuhkan juga, tetapi dia tidak berharap itu akan mengejarnya, sungguh narsisis. Omi tidak ingin menjelaskan apa-apa lagi. Bagaimanapun, apakah dia pandai dalam kedokteran atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Chang Sun Wuyan. Omi berkata, baru saja Kang Guoming ingin mengejarmu, kamu tidak ingin jatuh cinta saat kamu belajar di Akademi Seni Bela Diri, aku mengerti semua itu. Terima kasih telah bisa memahamiku, tapi jangan khawatir, karena kamu di sini, aku tidak akan membiarkanmu datang ke Departemen Penyembuhan tanpa alasan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mempelajari seni penyembuhan. Dengan kemampuan terbaikku, jangan memikirkan aspek lain untuk saat ini, oke? Bagus. Omi hanya mengangguk terlepas dari apakah dia salah paham atau tidak. 402. Setelah kelas berakhir pada siang hari, Chang Sun Wuyan mengambil inisiatif dan berkata, Omi, ayo makan bersama di siang hari, aku akan membelikanmu, pergi ke kafetaria departemen. Aku mau makan siang sama pacarku, maaf. Omi menolak. Ah, kamu sudah punya pacar? Ya, nama pacarku adalah Liona. Apa, Liona? Aku pernah mendengar namanya, dan dia juga bunga halaman mahasiswa baru. Tidak mungkin, kamu benar-benar punya pacar bunga halaman. Omi tersenyum, kami sudah bersama sejak sebelum kami datang ke Akademi Bela Diri. Oh, tetapi jika kamu memiliki pacar bunga rumah sakit, lalu mengapa kamu datang ke Departemen Penyembuhan dan mencoba melakukan itu padaku? Omi tersenyum, Chang Sun Wuyan, kamu salah paham, aku datang ke Departemen Penyembuhan untuk belajar sedikit tentang penyembuhan. Aku benar-benar tidak berlari kepadamu. Ah, wajah Chang Sun Wuyan memerah, ternyata dia narsis. Tidak apa-apa, kamu juga salah paham. Ya, aku pergi, pacarku masih menungguku makan di depan Genius Restaurant. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Omi terbang dan pergi ke restoran Genius. Chang Sun Wuyan merasa malu, dan segera pergi ke kantin departemen dengan teman sekelasnya. Bukannya dia tidak ingin pergi ke restoran Genius tetapi dia tidak punya uang, dan kafetaria fakultas lebih murah. Sore harinya, Omi tidak pergi ke Departemen Penyembuhan, tetapi pergi ke tempat yang sepi sendirian untuk melatih ilmu pedangnya. Teknik pedang turun naga milik Omi sudah siap untuk naik level sebelum kompetisi siswa baru datang. Keesokan harinya, Omi terus pergi ke Departemen Penyembuhan. Begitu Omi masuk ke ruang kelas Healing Departemen, dia melihat seorang pria berkata, Chang Sun Wuyan, tidak ada wanita yang tidak bisa kumiliki, jadi sebaiknya kau pertimbangkan ini. Terlepas dari latar belakang keluarga atau bakat pribadiku, itu sudah cukup. Untuk mencocokkanmu, jangan paksa aku untuk menjadi nyata. Chang Sun Wuyan berkata, maaf, saya benar-benar tidak ingin jatuh cinta, silakan kembali. Kau benar-benar ingin memaksaku. Aku, Wu Ren, tidak suka terlalu bertele-tele. Pria itu sangat marah. Omi sedikit terdiam, setiap jenius di Akademi Bela Diri sangat bangga dan mendominasi, karena di kampung halaman dan keluarga mereka semua bangga dengan langit, sehingga membuat semua orang sangat bangga dan merasa luar biasa. Omi berjalan mendekat, menatap pria itu dan berkata, untuk apa? Apakah kamu memukul ratu kelasku? Sudahkah kamu bertanya padaku? Pria itu menatap Omi dan mendengus, jangan mencari kematianmu sendiri. Yang satu ini bernama Wu Ren, mendiang kekuatan gerbang dalam, memang dianggap cukup berbakat. Salah satu mahasiswa baru yang mesum, tak heran dia berani datang dan memaksa Chang Sun Wuyan menjadi wanitanya. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh Chang Sun Wuyan, dia tidak ingin jatuh cinta di Akademi Bela Diri, kan? Tatapan Omi dingin dan berkata, hahaha, bagaimana jika aku, Wu Ren, harus menjadikannya pacarku? Chang Sun Wuyan sibuk berkata, rekan mahasiswa Wu Ren, Anda tidak bisa memaksa seseorang seperti ini. Wu Ren mendengus, saya, Wu Ren, adalah orang yang masuk akal. Jika itu benar-benar seseorang yang tidak layak untuk saya, maka saya tidak akan pernah melecehkannya. Namun, saya, Wu Ren, menganggap diri saya cukup layak untuk menjadi layak bagi Anda. Jadi aku harus memilikimu karena aku layak untukmu. Bahkan jika aku memaksamu, itu tidak etis. Omi sangat tidak senang dengan teori Wu Ren, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menendang. Bang, Wu Ren terbang keluar jendela dan keluar. Omi mendengus, hal macam apa, mengira dia memiliki bakat dan kekuatan. Dia memaksa orang lain, orang seperti ini benar-benar. Anda berhutang pemukulan. Pada saat ini, ketajaman datang dari jendela. Wu Ren menikam Omi dengan pedangnya. Keterampilan pedangnya tampak sangat luar biasa, ketajamannya terkunci tepat di hatinya. Omi tercengang. Sepertinya Wu Ren ini memang sangat kuat, keterampilan pedangnya sangat bagus, tidak heran dia menginginkan wanita yang dia inginkan. Namun, Omi terkejut, tetapi di tangannya, dia tiba-tiba memotong dengan satu tebasan. Membunuh dewa satu tebasan. Boom. Pedang Ki yang tiada taranya langsung menyerang Wu Ren. Swoosh, dang. Keterampilan pedang Wu Ren sangat brilian, dan tebasan pembunuh dewa Omi dipatahkan olehnya satu persatu. Sial.
Omi kaget dia bisa mematahkan God Killing One Sword Slash miliknya. Sepertinya Omi harus keluar dengan kekuatan yang lebih kuat. Umi bergegas. God of Killing One Slash 2 Slash in One. Omi sabar mengayunkan. Dia hanya mengayunkannya sekali, tapi itu hanya permukaannya. Sebenarnya dia mengiris 2 kali berturut-turut, yang setara dengan 2 dalam 1. Dalam hal itu, kekuatan God Killing One Slash Chut miliknya bahkan lebih kuat. Wow, teknik pedang Wuren yang tak tertandingi tiba-tiba rusak, atau teknik pedangnya tidak bisa menghentikan 2 tebasan Omi menjadi 1. Wuren terbang belasan meter sekaligus, pedangnya menancap di tanah, mengayuh dan menyeretnya beberapa meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Wajah Wuren pucat saat dia menatap Omi. Seberapa kuat, aku tidak menyangka bahwa Departemen Penyembuhan akan memiliki siswa baru yang begitu kuat. 1 tebasan Omi Killing God dia memecahkannya selama tebasan pertama, dan ketika 2 tebasan digabungkan, Wuren tidak bisa menahan diri. Apalagi jika ketiga pisau itu disatukan, tapi saat ini, Omi tidak bisa melakukan jurus pertama dari tebasan 1 tebasan Dewa Pembunuh. Wuren mengertakkan gigi dan berkata, baik, anggap kamu kuat, aku tidak menyangka ada ahli seperti itu di Departemen Penyembuhan. Setelah mengatakan itu, Wuren menyelinap pergi. Ya, puff. Di koridor kelas, semua siswa bertepuk tangan dan bersorak, sambil sangat mengagumi dan menghormati Omi. Baru saja, mereka semua tahu bahwa Wuren adalah mahasiswa baru yang mesum di tahap akhir gerbang dalam, dan 1 gigitannya sudah cukup untuk menandingi Chang Sun Wuyan, jadi Wuren sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka itu. Omi sebenarnya telah mengalahkannya. Chang Sun Wuyan dengan penuh syukur berkata, terima kasih, jika bukan karena Anda hari ini, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jangan sopan, hanya saja, kamu adalah bunga rumah sakit, hari ini akan ada seseorang yang mengejarmu, bahkan memaksamu untuk menjadi pacarnya, maka aku takut akan ada yang lebih kuat di masa depan. Dan mungkin ada yang lebih kuat, bahkan senior tahun kedua dan ketiga. Apa rencanamu? Omi bertanya, tidak baik seorang wanita menjadi terlalu cantik. Wanita yang terlalu cantik itu seperti harta yang diinginkan semua orang. Memiliki. Chang Sun Wuyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya tidak tahu, sebelum saya datang ke Akademi Bela Diri, saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Chang Sun Wuyan tampak kesal untuk beberapa saat. Omi tersenyum, kamu tidak perlu terlalu khawatir, karena kamu sangat beruntung berada di kelas yang sama denganmu. Selama aku bisa menyingkirkan lalat, aku pasti akan membantumu. Terima kasih, Omi. Chang Sun Wuyan berkata dengan penuh terima kasih. Sama-sama, aku menganggapmu teman. Saya juga, saya merasa terhormat menjadi teman Anda. Jangan khawatir, di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dalam belajar penyembuhan, sebagai imbalan untuk membantu saya menyingkirkan lalat-lalat itu. Chang Sun Wuyan dengan sopan berkata, 403. Oh, Omi hanya tersenyum. Saat ini, Kang Guoming, melihat kekuatan Omi yang berubah, sangat cemburu. Sial, Omi ini sakit, datang ke sini untuk berpura-pura apa perbandingannya, tergantung padanya. Aku bukan apa-apa di depannya, Pranayman ini aku bukan apa-apa di depannya. Karena keunggulanku dalam seni bela diri hilang, saya harus bersinar dalam seni penyembuhan. Saya ingin menjadi penyembuh paling kuat, dan kemudian saya akan sama superiornya dengan Omi. Ditambah saya tidak lemah dalam seni bela diri. Omi tidak ada apa-apanya di depan saya. Tepat ketika Kang berfantasi tentang bagaimana dia akan menjadi banteng di masa depan, seorang siswa masuk. Yang mana ketua kelasnya? Tanya siswa yang masuk. Chang Sun Wuyan berdiri dan berkata, saya adalah ketua kelas. Yoho, ketua kelas tahun pertama dari Departemen Penyembuhan adalah bunga rumah sakit yang terkenal. Siapa kamu? Tanya Nagisa. Aku presiden kelas tahun kedua dari Departemen Penyembuhan. Oh, Senpai, apa yang membawamu ke tahun pertama kami? Tanya Chang Sun Wuyan. Seperti ini, kami memiliki dokter ilahi yang sangat kuat di tahun kedua, sebelum dia memasuki Akademi Seni Bela Diri, keterampilan medisnya terkenal di seluruh dunia. Saya mendengar bahwa di tahun pertama mahasiswa baru Anda, ada juga murid semacam Saint Medis tangan hantu yang juga sangat kuat dalam keterampilan medis. Apakah Anda berani melakukan pek dengan tahun kedua kami? Kata senior itu. Bagus. Kalau begitu, mari kita makan siang di klinik di belakang Departemen Penyembuhan dan siapkan kelas siswa penyembuhan Onimu. Setelah mengatakan itu, senior tahun kedua itu pergi. Chang Sun Wuyan menoleh dan berkata kepada Kang Guoming, Kang Guoming, kamu dengar aku, bersiaplah, tahun kedua juga memiliki tabib yang sangat kuat yang ingin pek denganmu, ini tidak hanya mewakili kehormatanmu, itu juga dianggap kehormatan kolektif tahun pertama kami. Kang Guoming berkata, sekarang apakah kamu tahu bagaimana cara memohon padaku? Apa maksudmu? Kamulah yang menantang orang. Baiklah, aku akan membiarkan tahun kedua siapa namanya dokter ilahi tahu kehebatanku pada siang hari. Kata Kang Guoming. Sementara pada saat yang sama, Kang Guoming berkata dalam hatinya, aku telah membuat Omi terkenal di bela diri. Seni, sekarang giliran saya untuk membuat percikan dalam seni medis, saya pasti akan menyalahgunakan apa yang disebut dokter ilahi di tahun kedua. Pada saat ini, di tahun kedua, ketua kelas berjalan ke salah satu pria dan berkata, presiden kelas tahun pertama sebenarnya adalah Chang Sun Wuyan. Baiklah, apakah murid yang disebut Saint Medis tangan hantu di kelas mereka setuju untuk melakukan keterampilan medis denganku? Janji, Libo, ketika saatnya bagimu untuk bersinar, kamu harus meninggalkan kesan yang baik pada Chang Sun Wuyan. Departemen penyembuhan kami tidak pernah memiliki wanita cantik. Kali ini, inilah kecantikan bunga rumah sakit, kesempatan untuk pahami baik-baik, mungkin dia adalah orangmu.
Anda telah mencapai tingkat penyembuh kelas 2. Saya percaya bahwa Chang Sun Wuyan akan terkesan oleh Anda ketika dia melihat betapa berhasilnya Anda. Anda hanya berada di peringkat kedua tahun, dan Anda telah mencapai tingkat master penyembuhan kelas 2, dan banyak siswa tahun ketiga bahkan belum menjadi kelas 2. Hehe, Libo tertawa. Dia tidak benar-benar ingin PK Healing dengan Kang Guoming, murid dari Goshen Healing Sein. Ini hanya kedok. Tujuan sebenarnya adalah untuk menunjukkan dirinya di depan Chang Sun Wuyan. Departemen penyembuhan belum pernah memiliki murid perempuan yang begitu cantik, dan sebagai murid paling kuat di tahun kedua, dia pasti ingin menjemputnya. Libo baru tahun kedua, tetapi teknik penyembuhannya, yang telah mencapai tahun kedua, kelas, lebih kuat daripada banyak senior tahun ketiga. Anda tahu, bahkan guru tahun pertama, Zhu Dengzi, hanya penyembuh kelas 4. Siang, Omi tidak pergi makan dengan Liona, lagi pula, jarak antara gedung sekolah semua orang, berlari seperti ini setiap hari juga lelah. Omi dan Chang Sun Wuyan dan yang lainnya pergi ke ruang makan Departemen Penyembuhan untuk makan bersama. Setelah makan, di dekat klinik di belakang Departemen Penyembuhan, PK dimulai. Kang Guoming, tahun pertama, dan Libo, tahun kedua, berdiri di seberang ruangan, masing-masing dengan kelas mereka sendiri di kedua sisi. Kang Guoming, lakukanlah. Libo, ayolah, persetan tahun pertama. Murid apa dari Saint Medis tangan hantu, biarkan dia merasakan kekuatan dari Dokter Likita yang ilahi. Siswa tahun pertama juga berteriak, Kang Guoming, tunjukkan keahlian tuanmu. Omi dan Chang Sun Wuhen berdiri bersama dengan senyum di bibir mereka, rasanya seperti dua idiot adalah keterampilan medis tingkat rendah. Tujuan mereka, keduanya adalah Chang Sun Wuhen, karena Omi mengamati bahwa tahun kedua Libo melirik Chang Sun Wuhen dari waktu ke waktu. Jadi sekilas dia tahu bahwa dia ingin menunjukkan dirinya di depan Chang Sun Wuhen, belum lagi Kang Guoming. Kamu murid dari Goshen Medical Sein, Kang Guoming. Libo tahun kedua berkata. Kang Guoming mendengus, ya, saya, senior Libo. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang dokter terkenal di dunia sebelum Anda memasuki Akademi Bela Diri. Kenapa saya belum pernah mendengar tentang Anda? Kang Guoming, aku akan membiarkanmu mendengarnya hari ini. Sudut mulut Libo melengkung ke atas dan dia tertawa dalam hatinya. Bajingan bodoh, kamu benar-benar berpikir aku tertarik dengan keterampilan medis PK denganmu. Aku hanya menggunakanmu sebagai batu loncatan untuk menunjukkan diriku di depan Chang Sun Wuyan. Kang Guoming bertanya, bagaimana kamu ingin Pek? Libo berkata, ada pasien di sini dengan penyakit yang sulit dan rumit. Mari kita bandingkan dan lihat siapa yang memiliki metode pengobatan yang lebih baik. Kang Guoming mendengus, tidak ada hakim. Bagaimana jika kamu mati menolak untuk mengakui bahwa metodemu lebih buruk dariku? Jangan khawatir, ada begitu banyak siswa di sini. Saya yakin mereka semua agak mahir dalam kedokteran. Dengan segala cara biarkan semua orang menilai mereka, dan jika tidak berhasil, hubungi kepala departemen. Oke, ayo. Jadi, mereka segera mendiagnosis pasien itu dan kemudian menulis resep untuk perawatan masing-masing. Rencana perawatan Kang Guoming adalah minum obat selama 3 hari, ditambah akupuntur sekali sehari, dan teknik pijat, yang akan menyembuhkan pasien selama sekitar 1 bulan. Rencana pengobatan Libo adalah hanya meminum 1 pos obat, yang akan menyembuhkannya selama sekitar 10 hari. Kang Guoming mendengus, aku tidak percaya kamu bisa melakukannya. Libo menunjukkan rencana perawatan kepada Kang Guoming dan menunjukkannya kepada semua orang. Setelah membacanya, wajah Kang Guoming berubah. Kang Guoming, apalagi yang harus kamu katakan? Kamu harus tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kamu kalah. Keterampilan medismu jauh di bawahku, akui kekalahan. Kang Guoming tidak mengatakan apa-apa, hatinya sangat tidak senang dan berkata, Libo, kamulah yang menemukan pasien itu. Kamu harus menemukan pasien yang kamu kuasai, aku tidak yakin. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menemukan pasien yang Anda kuasai dan datang. Oke, kamu tunggu. Tidak lama kemudian kamu membawa seorang pasien yang memiliki penyakit yang bisa diobati dengan baik. Di bagian belakang Departemen Penyembuhan, ada klinik khusus di mana ada berbagai pasien setiap hari. Akibatnya, Kang Guoming kalah lagi, dan metode pengobatannya, meskipun ia juga mampu menyembuhkannya, jauh lebih rendah daripada Libo. 404. Chang Sun Wuyan berkata, keterampilan medis senior Libo, seperti yang diharapkan, layak disebut. Jika saya tidak salah, Anda pastilah dokter ilahi muda itu, Libo yang memiliki gelar Sai Hua Tuo. Ya, itu persis aku. Wow, senior Libo, aku tidak menyangka kamu berada di sini di Akademi Seni Bela Diri. Aku sudah mendengar desas-desus tentangmu sejak aku masih kecil. Kata Chang Sun Wuyan dengan memuja. Haha, sama-sama, Chang Sun Wuhen. Saya merasa terhormat Anda telah mendengar tentang saya. Saya telah berlatih kedokteran dengan kakek saya sejak saya masih kecil. Meskipun saya tahu beberapa keterampilan medis yang dangkal, tetapi saya tidak sedewa yang digosipkan semua orang. Libo berkata dengan rendah hati. Kang Guoming itu, yang sangat frustrasi karena keterampilan medisnya menurun. Bagaimanapun, orang-orang memang lebih baik darinya, melebihi dia dalam bidang perawatan limpa dan ginjal yang menjadi spesialisasinya. Kang Guoming memiliki rasa frustrasi yang dalam. Di dalam, bakat bela diri tidak sebagus Omi, dan sekarang dia bahkan diturunkan oleh Libo tahun kedua dalam seni medis. Pada saat ini, Libo sudah berbicara dengan Chang Sun Wuyan. Chang Sun Wuyan pernah mendengar reputasi Libo sebelumnya, dan semua orang belajar kedokteran, jadi dia sangat memuja Libo, tabib ilahi. Tujuan Libo tercapai, dan dia sangat senang melihat nada memuja Chang Sun Wuyan terhadapnya. Chang Sun Wuyan bertanya, Senior Libo, kamu pasti memiliki bakat penyembuhan yang begitu tinggi, apakah kamu memiliki pencapaian dalam penyembuhan sekarang? Haha, tentu saja.
Libo melihat bahwa tujuannya berpura-pura menjadi tabib akhirnya tiba, dan berkata tanpa malu-malu, sejujurnya, aku sudah menjadi tabib kelas 2 sekarang. Wow, itu luar biasa, kamu baru di tahun kedua, kamu telah mencapai penyembuh kelas 2, kamu sangat berbakat. Chang Sun Wuyan terkejut. Hehe, begitu. Libo tersenyum hehe. Omi sangat tidak senang melihat penampilan bangga Libo, seorang siswa tahun kedua yang hanya berada di gerbang luar terlambat, apa yang bisa dibanggakan. Omi merasa bahwa dia juga harus menunjukkan dirinya, pusat perhatian tidak bisa membiarkan kelompok orang yang dia anggap biasa-biasa saja. Tunggu sebentar, Omi tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat ke arah Omi. Chang Sun Wuyan bertanya, Omi apa yang kamu lakukan? Libo memandang Omi, sedikit kesal, dan menyela obrolannya dengan Chang Sun Wuyan. Omi tersenyum, Kang Guoming PK Medical kalah, ini bukan hanya tentang kehormatannya, tetapi juga kehormatan tahun pertama. Sebagai siswa tahun pertama, saya berkewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan kelas saya. Senior Libo, ayo, ikutlah Pek Medical Arts denganku juga. Kamu, apa kamu? Libo mendengus. Nama saya Omi, saya juga tahu sedikit keterampilan medis, dan sebelum saya memasuki Akademi Seni Bela Diri, saya agak terkenal dengan keterampilan medis saya di kota asal saya, sebuah kota kecil. Seorang terkenal di dalam kota juga memiliki keberanian untuk melakukan pek denganku, apakah kamu menghinaku? Libo sangat marah. Chang Sun Wuyan sibuk berkata, Omi, kamu juga tahu cara menyembuhkan, ya? Tentu, sedikit, kata Omi merendah. Chang Sun Wuyan berkata, Omi, hentikan. Libo sangat terkenal, dia menjadi terkenal saat aku berusia 13 tahun. Omi tersenyum, Libo sangat terkenal, bolehkah saya bertanya, penyakit flu, bisakah dia menyembuhkannya? Libo mendengus penyakit pilek adalah salah satu dari 10 penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia saat ini, kamu sangat mampu untuk mengobatiku. Hahaha, kamu bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit flu, dan kamu berani menyebut dirimu seorang dokter ilahi. Libo meraung marah. Sejujurnya, saya sudah menyembuhkan kasus flu, tentu saja, percaya atau tidak itu urusan Anda. Dua pasien yang Anda dan Kang Guoming PK barusan, rencana perawatan saya sekarang adalah saya tidak perlu minum obat lagi. Obat atau suntikan, hanya butuh 5 menit untuk sembuh. Aku bernapas dengan mulut. Libo terkesiap. Omi langsung memanggil dua pasien yang baru saja datang. Kalian berdua, berbaring telentang, berdampingan, dan aku akan merawat satu pada saat yang sama dengan tangan kiri dan kananku. Jadi, dalam pandangan semua orang, Omi menusukkan jarum di tangan kirinya dan jarum di tangan kanannya, dan memberikan 2 jarum pada saat yang sama. Ini tidak hanya membutuhkan teknik yang sangat tinggi, tetapi juga gangguan yang sangat kuat kontrol otak 2 tangan untuk melakukan hal yang berbeda. Jarum yang dipegang di tangan kiri menusuk punggung pasien, dan jarum yang dipegang di tangan kanan menembus tulang rusuk bawah pasien, semuanya pada saat yang bersamaan. 5 menit kemudian, Omi mengeluarkan jarum dan berkata, baiklah, kalian semua telah sembuh, namun, tubuh kalian sedikit lemah, ini normal, kembali dan tidur nyenyak dan kalian akan baik-baik saja. Kedua pasien saling berterima kasih, satu berkata, terima kasih, teman sekelas terima kasih banyak. Pasien lain berkata, terima kasih, berikan saya nomor kartu bank Anda, saya ingin menelepon 100 juta kepada Anda sebagai hadiah. Kaya sekali. Kedua pasien ini, yang sama-sama kaya di luar, sakit parah, jadi mereka datang ke Pulau Marsial untuk menemui dokter. Orang miskin biasanya tidak bisa datang ke Pulau Marsial, mereka bahkan tidak mampu membeli tiket pesawat. Semua orang tercengang, Omi benar-benar menyembuhkan 2 pasien dengan penyakit sulit secara bersamaan dalam 5 menit. Itu tidak mungkin, itu pasti Thor. Libo meraung. Omi mendengus, salah satu pasien ditemukan oleh Anda dan yang lainnya oleh Kang Guoming, apakah kalian mempekerjakan saya 2 tuh? Dan baru saja mereka sakit-sakitan, dan sekarang mereka sembuh dan hidup, dan faktanya ada untuk semua orang. Lihat, Libo, keterampilan medis saya, lebih tinggi atau lebih rendah dari Anda. Bicaralah sendiri. Pada saat itu, sebuah suara keluar, tidak perlu diragukan lagi, keterampilan medisnya bahkan lebih rendah dari milikku. Semua orang melihat ke arah tempat suara itu berasal, dan itu adalah kepala departemen. Direktur. Kepala departemen datang dan berkata kepada Omi, kemampuan medismu sudah membuatku kagum hari itu ketika mengisi penilaian sukarelawan, dan melihatmu melakukannya lagi hari ini membuatku semakin terkesan. Dunia saat ini yang lebih terampil dari Anda, setidaknya tidak di antara dokter ajaib yang saya tahu. Ngomong-ngomong, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda menyembuhkan kasus penyakit dingin, apakah itu benar? Ketika semua orang mendengar kepala departemen mengatakan ini, mereka semua membuka mulut lebar-lebar karena tidak percaya. Omi tersenyum dan berkata, Direktur, jika Anda ingin belajar, saya akan mengajari Anda penyakit dingin, sebenarnya cukup mudah untuk mengobatinya. Pada saat ini, Libo enggan mengatakan, Direktur, apakah Anda benar-benar tidak bercanda? Kepala departemen menoleh dan berkata kepada Libo, maukah aku, kepala departemen, bercanda denganmu? Kang Guoming, jangan sedih, tuanmu, Saint medis tangan hantu, terkenal, tapi aku khawatir dia bahkan tidak kentut di depan Omi. Apa? Tubuh Kang Guoming bergetar lebih dari sedikit, keterampilan medis Omi begitu kuat. Chang Sun Wuyan benar-benar tidak tahu harus berkata apa saat ini, rasanya seperti mimpi. Keterampilan seni bela diri Omi sangat tinggi, tetapi bahkan keterampilan medisnya sangat tinggi sehingga tidak dapat dipercaya.
Berkat dia sebelumnya, dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membantunya dalam keterampilan medisnya, tetapi sebagai hasilnya, keterampilan medis orang-orang sangat tinggi sehingga mereka bahkan bukan kentut dari Saint medis tangan hantu. Dia adalah dokter ilahi sejati A. 405. Ketika Zhu Dengzi mendengar tentang keterampilan medis Omi, bahkan kepala departemen menghela nafas pada dirinya sendiri dan sibuk berlari. Direktur, keterampilan medis Omi, apakah mereka benar-benar hebat? Tanya Zhu Dengzi. Zhu Dengzi, meskipun kamu seorang guru, kamu sama sekali tidak cocok untuk Omi dalam hal keterampilan medis, jadi kamu dapat belajar dari Omi di masa depan jika kamu baik-baik saja. Oh, bagus. Zhu Dengzi memandang Omi. Kepala departemen berkata kepada semua penonton tahun pertama dan kedua, semua orang bubar, kita masih ada kelas di sore hari. Baru pada saat itulah semua orang bubar, kecuali, tahun kedua Libu menatap Zhu Dengzi dengan mata cemburu. Pada saat ini, Chang Sun Wuyan berjalan ke arah Omi dan mengundang, Omi, ayo pergi ke kantin departemen untuk makan bersama, kamu tidak akan kembali bersama pacarmu lagi, kan? Omi tersenyum, tidak masalah, ayo pergi. Semua orang memandang iri pada Omi dan Chang Sun Wuyan yang berjalan bersama, terutama Kang Guoming. Kang Guoming berkata dalam hati, Omi, jadi bagaimana jika kamu hebat dalam penyembuhan, itu tidak berarti bahwa bakatmu dalam penyembuhan sama hebatnya. Bangga, bakat saya dalam seni penyembuhan telah diuji dan mencapai 8.0, yang pertama di kelas mahasiswa baru ini. Chang Sun Wuyan dan Omi sedang makan bersama di kafetaria. Omi, sangat sulit untuk percaya bahwa kamu sangat baik dalam penyembuhan. Kata Chang Sun Wuyan sambil makan. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Oh, biasa saja. Omi tersenyum tipis. Dia tidak berpura-pura menjadi pasangan. Keterampilan medisnya benar-benar tidak terlalu bagus dibandingkan dengan pamannya, istrinya, dan adik perempuannya. Keterampilan medis Anda sangat kuat dan bakat seni bela diri Anda sangat tinggi. Anda benar-benar jenius ganda. Anda pasti akan mencapai 100 besar dalam kompetisi siswa baru. Saya benar-benar iri. Haha, aku harap begitu. Omi tertawa, tapi bukan itu yang ada di pikirannya. Tujuan Omi adalah menjadi nomor 1. Hanya saja apa yang belum terjadi, Omi tidak mau repot-repot mengatakannya. Jangan sampai dia dikatakan membual tentang hal itu. Chang Sun Wuyan bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah pergi untuk menguji bakat penyembuh? Bisakah bakat penyembuh juga diuji? Chang Sun Wuyan berkata, tentu saja Anda dapat menguji sebelum pendaftaran. Setiap siswa yang datang ke departemen penyembuhan memiliki tes. Jika nilai tes di bawah 1,0, maka guru akan menyarankan untuk mengubah departemen. Oh, saya tidak tahu itu. Kata Don Omi. Tidak masalah jika kamu belum mengujinya, kamu sangat pandai menyembuhkan, nilai bakatmu tidak boleh rendah. Vaseles, bisakah Anda memberitahu saya cara menguji nilai bakat? Apa artinya 1.0? Tanya Omi. Ketika Chang Sun Wuyan mendengar Omi memanggilnya Wuyan, jantungnya berdetak kencang dan dia agak takut untuk menatap Omi. Chang Sun Vaseles menundukkan kepalanya dan berkata, nilai bakat hanyalah data reaksi lah. Oh, berapa nilai bakat yang harus dicapai sebelum dianggap baik? Omi bertanya lagi. Bosan dengan makan malam, dan mengobrol sambil makan. Secara umum, semakin tinggi nilai tes, semakin tinggi bakatnya. Misalnya, guru kami Zhu Dengzi, saya mendengar bahwa ketika dia menguji sebelumnya, itu 4.0, dan sekarang dia adalah penyembuh kelas 4, bukan? Chang Sun Wuyan tersenyum. Dia tidak mengatakan berapa banyak nilai yang dia uji, tidak menggunakan nilai-nilainya sendiri sebagai contoh, menggunakan nilai-nilai gurunya sebagai contoh. Omi tersenyum heheli dan berkata, Vaseles, katakan padaku apa nilai bakatmu. Hei, jangan bicara tentang saya. Chang Sun Wuyan tersenyum malu-malu. Katakan, apakah Anda memiliki nilai bakat yang tinggi? Anda tidak berani, atau sangat rendah. Baru saat itulah Chang Sun Wuyan tersenyum. Baiklah, nilai bakat yang saya uji hari itu adalah 7,0, kata Chang Sun Wuyan, masih merasakan sedikit kegembiraan di dalam. Nilai bakat 7,0, melampaui guru 4.0 Zhu Dengzi. Bahkan meskipun sudah beberapa hari sejak ini terjadi, Chang Sun Wuyan masih merasa bersemangat. Haha, tidak heran kamu tidak berani mengatakan nilai bakatmu, itu sangat luar biasa, tidak buruk. Apakah ini berarti kamu akan menjadi penyembuh kelas 7 di masa depan? Tanya Omi. Chang Sun Wuyan tersenyum meminta maaf, itu hanya nilai numerik. Apakah itu benar-benar akan mencapai kelas 7 di masa depan? Siapa tahu? Aku akan tahu jawabannya dengan melihat senyummu. Hehe. Chang Sun Wuyan tertawa gembira dan berkata, kamu juga akan mengujinya suatu hari nanti. Tempat pengujiannya ada di gedung penelitian Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri. Nilai bakat bahkan lebih kuat dari milikku. Omi berkata, ngomong-ngomong, itu belum tentu benar. Apakah kamu yang memiliki nilai bakat tertinggi di kelas? Itu tidak benar. Nilai bakat Kang Guoming 8,0 sedikit lebih tinggi dari milikku. Aku nilai bakat tertinggi kedua di kelas mahasiswa baru ini. Oh, itu juga mengesankan. Selamat, kamu pasti akan menjadi penyembuh kelas 7 di masa depan. Kepala departemen kami, saya dengar, juga hanya kelas 7. Anda akan sama bagusnya dengan kepala departemen di kelas masa depan. Pelankan suaramu. Chang Sun Wuyan tersipu, malu, tapi senyumnya jelas dipenuhi dengan godaan. Di dunia Omi itu, tidak ada profesi seperti tabib. Jika tidak, Omi pasti tidak akan tahu apa-apa tentang penyembuh. Setelah makan siang, Chang Sun Wuyan bertanya, masih ada 2 jam sampai kelas sore, apa yang akan kamu lakukan? Chang Sun Wuyan merasa sangat senang berbicara dengan Omi, dan ingin terus berbicara dengannya. Dia belum pernah melakukan ini pada anak laki-laki sebelumnya, mungkin karena dia mengagumi keterampilan penyembuhan Omi.
Omi berkata, aku terlalu malas untuk kembali ke asrama. Jadi ayo berlatih pedang kita. Kita tidak bisa lupa untuk berlatih pedang bahkan jika kita datang ke departemen penyembuhan. Kalau begitu aku akan berlatih pedangku juga. Bagus. Mereka berdua datang ke tempat terpencil dan berlatih pedang mereka. Omi berlatih teknik pedang turun naga dan Chang Sun Wuyan berlatih teknik pedang pusaka keluarganya. Omi melihat teknik pedang Chang Sun Wuyan dan tersenyum. Teknik pedang itu bagus tapi pemahamanmu sama sekali tidak sekuat yang seharusnya. Chang Sun Wuyan merasa malu dan berkata, teknik pedang ini adalah pedang bedalu mengalir dengan angin yang diturunkan oleh keluargaku, tapi sayangnya, aku selalu tidak bisa mempraktikkannya dengan kekuatan besar. Omi berkata, biarkan aku mengajarimu. Ah, Chang Sun Wuyan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Ini adalah teknik pedang keluargaku. Ah, apakah kamu juga mengetahuinya? Kata Chang Sun Wuyan dengan terkejut. Omi tersenyum, saya tidak bisa, tapi saya baru saja melihat Anda berlatih, jadi saya mungkin tahu bagaimana melakukannya, dan saya mengerti setidaknya 80% dari itu. Ah, tidak mungkin. Chang Sun Wuyan terkejut. Pemahaman Omi terlalu tinggi. Melihatnya berlatih sekali dan benar-benar tahu bagaimana melakukannya, dan dia bahkan menguliahinya. Jangan gugup ketika saya mengatakan saya akan melakukannya. Itu hanya 2 sikap yang baru saja Anda latih. Sisa sikap Anda, saya belum melihatnya dan tentu saja tidak tahu. Ya, gaya pedang keluargaku, aku baru mempelajari 2 gaya pertama sekarang. 406. Itu benar, aku sudah melihat 2 gaya pertamamu, aku akan mengajarimu cara berlatih. Omi segera melakukan teknik pedang, dan benar saja, kekuatan yang Omi tunjukkan secara harfiah 10 kali lebih kuat daripada milik Chang Sun Wuyan. Wow, tidak mungkin, apakah teknik pedang yang diturunkan keluargaku sekuat ini? Kata Chang Sun Wuyan tidak percaya. Oh, teknik pedang yang diturunkan oleh keluargamu ini tidak buruk, hanya mengatakan bahwa pemahamanmu tidak cukup untuk memahami esensinya. Tentu saja, aku tidak mengatakan bahwa kamu memiliki pemahaman yang buruk, kamu sekarang berada di tengah gerbang luar, sama seperti pacarku. Ayo, aku akan mengajarimu. Memehm. Chang Sun Wuyan sibuk menganggukkan kepalanya dengan gembira. Hanya saja, dia merasa agak aneh di dalam, sentuhan yang sedikit tidak bisa dijelaskan. Omi membimbing Chang Sun Wuyan dengan tangan, dan memang, setelah bimbingan Omi, keterampilan pedang Chang Sun Wuyan meningkat beberapa kali. Teknik pedang yang sama, yang dilakukan oleh orang-orang dengan pemahaman dan bakat yang berbeda, memiliki hasil yang sangat berbeda. Terima kasih, Omi. Chang Sun Wuyan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih kembali. Sore harinya, Omi pergi setelah pelajaran singkat, dan guru tidak menghentikannya, karena memang tidak perlu mendengarkan keterampilan medis Omi. Tidak ada gunanya berlatih pedang sepanjang waktu, jadi mengapa kamu tidak menguji nilai numerik dari bakatku sebagai penyembuh? Aku rasa bahkan Kang Guoming memiliki 8,0, jadi tidak ada alasan bagiku untuk berada di bawah 8,0. Karena itu, Omi yang sedang bosan, langsung pergi ke gedung penelitian Departemen Penyembuhan. Untuk apa? Seorang pria di gedung penelitian bertanya. Halo, saya ingin menguji bakat saya sebagai tabib. Bukankah kamu datang untuk mengujinya ketika kamu pertama kali mendaftar? Tidak, saya tidak memutuskan untuk bergabung dengan Departemen Penyembuhan sampai nanti. Ikut aku masuk. Omi mengikuti guru itu ke ruang bawah tanah gedung penelitian. Guru itu berkata, siswa ini, siapa namamu? Nama saya Om. Omi, sebelum tes, saya harus menjelaskan kepada Anda bahwa nilai tes memang dapat mewakili pencapaian masa depan Anda dalam penyembuhan, tetapi itu tidak 100% mutlak. Jika tes mendapatkan nilai skor tinggi, tolong jangan banggalah, dan jangan mengejek orang lain. Jika Anda mendapat nilai rendah, jangan frustrasi, dan terlebih lagi, bergembiralah. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, teman saya, ketika dia diuji kembali dulu, hanya memiliki nilai 2.0, tapi sekarang, dia sudah menjadi penyembuh kelas 8. Wow, kata pria yang sudah sampai di basement. Di ruang bawah tanah, di bagian paling depan, ada tempat tidur batu dingin dengan mayat layu di atasnya, dan di samping mayat itu ada banyak botol dan toples warna-warni. Guru tes berkata, itu bukan mayat kering, itu hanya barang khusus yang dibuat oleh mayat kering, digunakan untuk menguji bakat penyembuhan. Anda perlu menyedotnya dengan kekuatan internal Anda dan menyuntikkannya ke tubuh mayat kering. Meskipun mayat kering adalah mayat kering, masih ada meridian dan berbagai reaksi tubuh, titik di mana Anda dapat mengembalikan mayat kering menunjukkan seberapa tinggi bakatnya, dan pihak saya akan secara otomatis membandingkan nilai bakat Anda. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Omi berjalan. Omi pertama kali mengambil denyut nadi mayat kering. Bahkan ada denyut nadi, Omi sangat terkejut, tetapi berpikir bahwa ini adalah barang khusus yang dibuat oleh mayat kering, juga. Itu melegakan. Dilihat dari denyut nadi, mayat kering itu terluka parah secara internal, melukai aliran balik meridian. Omi bisa menggunakan keterampilan medisnya untuk menyembuhkan mayat kering jika dia mau. Omi memandang guru penguji sedikit bingung. Dia hanya bisa menyembuhkan mayat yang kering, jadi untuk apa dia mengujinya? Ada apa, Don Omi? Tanya guru penguji. Guru, saya tidak mengerti apa ini meminta saya untuk melakukan. Apa gunanya meminta saya untuk mengacaukan tubuh kering? Oh, jangan bilang kamu tidak punya bakat sama sekali, Don Omi. Aku tidak percaya aku tidak tahu harus berbuat apa. Guru penguji berkata dengan kecewa. Omi tercengang. Guru penguji berkata kepada Omi lagi, Omi, keterampilan medisnya tinggi, tetapi ada juga banyak orang yang tidak memiliki bakat penyembuh. Tidak mengherankan, Anda harus kembali. Dan ketika Anda kembali, disarankan untuk berbicara dengan Anda. Kepala departemen dan pindah ke departemen lain. Kamu tidak memiliki bakat sama sekali.
Omi menggelengkan kepalanya. Bukan itu pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Yang ingin kutanyakan adalah apa yang kau ingin aku lakukan pada mayat yang sudah kering. Omong kosong, tentu saja kamu menyembuhkan mayat yang kering. Menyembuhkannya seperti yang kamu inginkan. Botol dan toples cairan itu semua adalah obat. Seberapa jauh kamu bisa menyembuhkannya tergantung pada bakatmu. Misalnya, di kelas pertamamu, seorang siswa bernama Kang Guoming, dia menyembuhkan kulit mayat yang kering dengan sedikit kelembapan. Jadi Kang Guoming mendapat nilai bakat 8,0, yang merupakan bakat tertinggi di kelas mahasiswa barumu. Omi berkata, "Guru, saya bisa menyembuhkan mayat yang kering ini. Apakah perlu bekerja ekstra dan biarkan saya mencoba menyembuhkannya?" "Tidak perlu mencoba, saya bisa langsung menyembuhkannya." Dilihat dari denyut nadi, mayat kering diserang oleh kibilah, yang menyebabkan denyut meridian mengalir ke belakang, sehingga membuatnya tidak dapat melakukan seni bela diri, dan akibatnya mati. Seluruh guru penguji gemetar dan menatap Omi tidak percaya. "Omi, kamu, bagaimana kamu tahu bahwa dia diserang oleh bilah ki? Menyebabkan denyut nadi mengalir mundur?" Tanya guru penguji dengan wajah terkejut. Omi memutar bola matanya. "Bukankah kau menyuruhku mencoba menyembuhkan Driat? Aku tidak harus mencobanya, aku langsung menilainya." "Ah, itu tidak mungkin, kamu bahkan belum mulai belajar penyembuhan. Bagaimana kamu tahu penyembuhan?" Guru tes bertanya dengan kaget. Omi dapat menentukan masalah mayat kering dengan sangat akurat, itu berarti Omi sudah menjadi penyembuh. Pertanyaan guru ujian mengejutkan Omi. Kapan Omi tahu cara menyembuhkan? "Apa yang kamu bicarakan, guru? Saya tidak tahu bagaimana menyembuhkan. Itu sebabnya saya datang untuk belajar penyembuhan. Guru penguji menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin. Jika kamu bukan seorang penyembuh, kamu tidak akan pernah tahu luka apa yang diderita mayat kering itu. Tetapi kamu menilainya dalam sekali jalan. Yang berarti, kamu seorang penyembuh, Omi. Kamu bahkan berpura-pura menjadi penyembuh. Apa gunanya menguji ketika kamu sudah menjadi penyembuh?" Omi menyentuh kepalanya dan tersenyum. "Guru, aku benar-benar bukan penyembuh. Kalau tidak aku akan datang untuk belajar seni penyembuhan apa. Adapun pertanyaanmu tentang mengapa aku bisa menilai mayat kering ini, ya, sebagai dokter. Bukankah itu sepotong kue? Dan aku tidak akan berbohong padamu, aku bisa menyembuhkan masalah seperti ini dalam hitungan menit." Dalam kehidupan Omi sebelumnya, jumlah orang kuat yang telah mengalami masalah seperti ini dan dirawat itu tidak diketahui. "Kalau begitu kamu mencobanya." Omi tidak berbicara omong kosong dan segera mengeluarkan jarum perak, menusuk mayat yang kering, dan kemudian menggunakan kekuatan internalnya untuk menyalurkannya. Ini adalah teknik medis yang cukup sederhana. Tidak lama kemudian, denyut nadi pada mayat kering mengalir mundur dan dikoreksi oleh Omi. 407. Guru penguji berkata dengan tidak percaya, "Ya Tuhan. Ada masalah apa, guru?" Tanya Omi. Guru penguji berkata, "Omi, kamu tidak perlu datang ke departemen penyembuhan untuk belajar penyembuhan lagi. Ibumu, kamu sudah sangat pandai menyembuhkan. Kamu masih di sini untuk belajar kasar." Omi menyeka keringat dinginnya dan tertawa. "Guru, Anda menertawakan saya. Saya di sini untuk menguji apakah saya memiliki bakat, dan Anda mengusir saya dan tidak membiarkan saya belajar. Baiklah, katakan padaku apa bakatku." "Nilai bakat untuk penyembuhan." Guru penguji memandang Omi dengan tatapan seperti monster dan berkata, "Omi, apa yang baru saja kamu lakukan adalah teknik penyembuhan. Dan itu adalah teknik tingkat lanjut. Nilai bakat apa yang kamu butuhkan ketika kamu sudah sangat mahir? Nilai bakat adalah untuk mereka yang belum bisa." Omi sibuk bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Sial, kamu pandai menyembuhkan," kata guru penguji. "Oh, sial adikmu." Omi tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak, melakukan high and go. Dia sudah tahu cara menyembuhkan. Tidak heran Omi mengatakan bahwa dalam kehidupan sebelumnya, tidak ada profesi seperti tabib. Bukan berarti tidak ada, tetapi di dunianya, seni penyembuhan termasuk seni penyembuhan dunia ini dengan seni medis. Hahaha. Omi tidak bisa menahan tawa. Itu lucu. Tidak heran orang-orang di dunia ini memiliki keterampilan penyembuhan yang rendah. Guru penguji bersenandung, memalsukan perbandingan. "Anda menyembuhkan mayat kering secara langsung. Ini adalah teknik penyembuhan tingkat lanjut. Saya pikir Anda setidaknya penyembuh kelas 7. Anda setidaknya penyembuh kelas 7. "Apa? Saya seorang Seven Healer. Bukankah itu membuat saya berada di level yang sama dengan kepala departemen?" "Tidak, saya merasa Anda harus lebih baik dari ketua departemen," kata guru penguji. Omi tertawa, merasa sangat tidak bisa berkata-kata, tiba-tiba lebih kuat dari kepala departemen. Guru penguji bertanya, "Omi, kamu benar-benar tidak tahu bahwa kamu sendiri adalah seorang penyembuh?" "Aku benar-benar tidak mengerti." "Kalau begitu, izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu tentang rongga rahasia organ manusia? Misalnya, ada ribuan titik akupuntur di otak manusia. Juga, jantung manusia memiliki 2 hingga 300 titik akupuntur. Apakah Anda memahami pengetahuan ini? Semua pengetahuan ini adalah mata pelajaran wajib untuk kelas 1, pengetahuan yang sangat sulit untuk dikuasai." Omi mengeluarkan keringat dingin. Dia telah mempelajari ini sejak dia masih kecil bersama gurunya. Setiap titik rahasia tubuh manusia, Omi sudah mengenalnya seperti punggung tangannya. Dia bisa menusuknya dengan benar dengan mata tertutup. "Sensei, titik akupuntur rahasia yang kamu sebutkan, aku telah mempelajarinya sejak aku masih kecil. Sepertinya aku benar-benar seorang penyembuh, tapi aku sendiri tidak mengetahuinya. Aku selalu berpikir bahwa itu adalah seni penyembuhan."
Tidak ada perbedaan yang sangat besar antara penyembuhan dan penyembuhan. Penyembuhan hanya melibatkan ratusan atau lebih titik akupuntur yang mengapung di permukaan, sementara penyembuhan, bahkan titik akupuntur organ dalam tubuh harus diketahui dan diterapkan secara fleksibel. Oke, aku mengerti. Omi menghela nafas dan tersenyum. Guru penguji berkata, Omi, karena teknik penyembuhanmu sangat kuat, kamu juga harus pergi dan menguji status penyembuh. Kamu harus lebih tinggi dari kepala departemen, kamu harus pergi dan menguji status penyembuh. Aku ingin tahu berapa banyak tingkat penyembuhmu. Di mana ujiannya? Tanya Omi. Aku akan membawamu ke ujian besok. Ada tempat penilaian khusus di Akademi Seni Bela Diri, dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Akademi Seni Bela Diri lebih berwibawa. Bagus, kalau begitu aku akan kembali dulu. Omi keluar. Pada saat itu, guru penguji berteriak kepada Omi, Omi, ingatlah untuk datang kepadaku besok pagi. Aku akan membawamu untuk menguji status penyembuh. Kamu sangat baik. Kamu harus menguji status penyembuh. Bagus. Omi mengangguk lagi, hatinya agak terdiam, datang untuk menguji bakatnya, dan sebagai hasilnya, itu ternyata menjadi penilaian status master penyembuhan, dan ada kemungkinan dia bahkan lebih maju daripada kepala departemen. Omi juga mabuk ketika memikirkannya. Sepulang sekolah, Omi datang ke depan gedung jurusan seni pedang, menunggu Liona keluar dari sekolah. Tentu Chen. Tidak lama kemudian, Liona keluar. Siang Yun, kenapa kamu baru keluar dari sekolah sekarang? Apa yang kalian pelajari setiap hari? Omi bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya berlatih ilmu pedang satu sama lain setiap hari, mengadakan pertandingan peringkat kelas, berpikir tentang peningkatan sedikit setiap hari, melampaui lawan yang saling menjaga, itu saja, lagi dan lagi. Guru tidak mengajari siapapun apapun. Karena kita masing-masing memiliki ilmu pedang kita sendiri. Bukankah itu membosankan? Untuk orang terkuat, sangat membosankan tidak memiliki lawan di kelas. Misalnya di kelas saya, ada seorang anak laki-laki bernama Li Jialiang. Dia yang terkuat di kelas dalam yang terlambat, dia harus menjadi yang paling membosankan di kelas. Kelas tanpa lawan. Namun, dia memiliki seorang guru sebagai sparring partnernya, dan dia juga dilecehkan oleh gurunya. Bagaimana dengan kalian? Seperti apa sistem penyembuhannya? Saya pernah mendengar bahwa penyembuhan itu seperti SMA, dengan banyak belajar dan menghafal banyak buku, ya. Sebenarnya, seni penyembuhan adalah salah satu yang lebih maju dari dunia ini. Liona menginstruksikan, kalau begitu kamu harus mempelajarinya dengan serius. Omi tersenyum, tidak perlu, saya benar-benar memahami apa yang disebut seni penyembuhan dunia ini hari ini. Ternyata seni penyembuhan plus seni penyembuhan dunia ini adalah seni penyembuhan dunia saya. Dan saya, secara mengejutkan, sudah tahu seni penyembuhan, dan saya setidaknya penyembuh kelas 7. Ah, tidak mungkin, kan? Siang Yun Liu terkejut. Saya juga kaget setengah mati ketika saya mengetahui kebenaran sore ini. Saya pikir penyembuhan adalah sesuatu yang sangat maju. Bermain-main dengan itu hanya teknik penyembuhan yang sudah saya ketahui caranya. Jika sifu saya, paman, adik perempuan dan yang lain datang ke sini, maka mereka semua adalah penyembuh yang lebih baik daripada saya. Liona juga terdiam untuk hal yang begitu menyedihkan. Omi sedikit kecewa di dalam, dia ingin mempelajari suatu pengetahuan dan berpikir bahwa seni penyembuhan adalah beberapa keterampilan yang mendalam, tetapi ternyata itu tidak lebih dari seni penyembuhan yang telah dia pelajari. Jadi sekarang semua orang tahu bahwa kamu sebenarnya sudah tahu seni penyembuhan. Tanya Liona, kecuali guru penguji itu, tidak ada yang tahu. Lalu apakah kamu akan memberitahu teman sekelas dan gurumu itu? Mereka tidak akan tahu betapa terkejutnya mereka jika mereka tahu bahwa kamu sebenarnya sudah menjadi penyembuh yang kuat. Oh, kita akan membicarakan ini nanti. Aku akan pergi dan menilai identitas Healing Master yang akan datang besok dulu. Di malam hari, Omi dan Liona pergi ke restoran Genius untuk makan malam bersama lagi. Dan setelah makan malam, mereka berjalan-jalan di jalan Akademi Seni Bela Diri berpegangan tangan dan menikmati waktu kencan pasangan. Tidak lama setelah berjalan, mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang gemetar putus asa di bawah pohon kecil di kelas depan. Set, Omi menutup mulut Liona dan berkata, jangan ke sana, ada pasangan yang melakukan itu di semak-semak. Ah, Liona tercengang. Mereka berjalan ke arah lain. Tetapi, tidak terlalu jauh, mereka melihat pasangan lain menggedor-gedor di bawah batu. 408. Mengapa Akademi Seni Bela Diri begitu kacau? Liona tertekan. Omi tersenyum, makan seks juga. Semua orang pada usia ini, Akademi Seni Bela Diri tidak memiliki hiburan. Orang-orang yang berlatih seni bela diri kuat dan kuat, pasangan tidak bermain dengan ini. Oh, Liona tersipu. Omi tersenyum bertanya, Siang Yun, kapan kita akan melakukan hal itu? Aku agak merindukannya. Ah, Liona menggigil, sangat gugup. Tidak apa-apa, aku akan menunggu. Tidak, lalu apa itu? Liona menundukkan kepalanya dengan wajah memerah dan berkata, aku tidak mengatakan aku tidak mau, toh, kalian yang memutuskan hal-hal seperti itu, mengapa kamu perlu bertanya padaku? Sianger, apa maksudmu? Keputusanku. Don bertanya dengan penuh semangat, bagaimanapun juga, dia juga seorang pria, dan kadang-kadang berfantasi tentang hal itu. Liona menundukkan kepalanya karena malu dan bergumam pelan. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Dan bagaimana jika saya memutuskan untuk malam ini saja? Tanya Don Omi. Ah, sangat mendesak. Kamu bilang aku akan memutuskan sendiri. Itu. Ya ampun, kamu putuskan sendiri. Jangan tanya aku tidak tahu apa-apa. Omi meraih pinggang Liona dan tersenyum. Kalau begitu sudah diputuskan, malam ini. Liona mendekap dada Omi. Kemana? Asramamu atau asramaku? Tanya Omi.
Jangan pergi ke asrama, itu tidak baik untuk teman sekamarmu tahu. Apa yang kamu takutkan? Kita sendirian di sebuah ruangan. Itu bisa mendengar suara juga, itu memalukan. Kalau begitu pergi ke hotel, ada banyak hotel di Akademi Seni Bela Diri. Yai. Omi terbang dengan Liona di lengannya dan menuju ke hotel terdekat di halaman. Halo, saya butuh kamar. Kata Omi. Halo, berapa harganya? Sekitar berapa harga untuk kamar berukuran sedang? 500 koin bela diri semalam. Sepotong kue. Omi dengan mudah selesai membayar dan mengambil kunci ke kamarnya, sementara Liona menundukkan kepalanya, seolah-olah dia takut melihat siapapun. Saat memasuki kamar, Liona berkata, aku mandi dulu. Liona buru-buru masuk ke kamar mandi hotel. Namun, Liona tidak keluar dari kamar mandi untuk waktu yang lama, mungkin karena dia terlalu malu untuk keluar. Cepat tunggu sampai kembang kolnya dingin, karena kamu sudah memutuskan, jangan takut. Lagi pula aku tidak berpengalaman, jadi mari kita jelajahi bersama. Oh, hanya beberapa menit kemudian Liona keluar dengan jubah mandinya, dan Omi segera memeluknya dan menuju ke tempat tidur. Omi perlahan melepas pakaian Liona, tubuh indah Liona terlihat sepenuhnya, meskipun Omi tidak berpengalaman, semua secara alami. Keduanya meraba-raba dan akhirnya menyelesaikan perubahan besar dalam hidup mereka, dan mereka berdua berhubungan seks. Sekitar setengah jam kemudian, setelah mengakhiri acara yang luar biasa itu, keduanya berpelukan, kulit mereka saling menempel erat. Omi tersenyum acuh tak acuh, aku akhirnya berubah menjadi seorang pria, dan kamu bukan lagi seorang gadis muda. Aku sepenuhnya milikmu sekarang, jangan mengecewakanku. Kata Liona dengan cemberut. Tentu saja tidak, kamu adalah istriku sekarang, dan kita akan memiliki banyak monyet. Siapa yang mau punya anak denganmu? Kata Liona malu-malu. Hahaha, Omi, dalam rasa pertamanya, dalam suasana hati yang baik, dan dengan flip dia menekan Liona lagi. Itu adalah malam dengan beberapa awan badai, dan bahkan tidak sampai matahari terbit. Apakah saya akan hamil? Liona bertanya. Berkali-kali kemarin dia khawatir akan hamil, tetapi itu bukan waktu yang tepat untuk mereka dan mereka masih muda. Omi berkata, tidak, aku sudah membunuhnya dengan kekuatan internalku, kau tahu, tidak ada gunanya hamil sekarang. Liona lega, Omi adalah seorang dokter, jadi dia tidak perlu khawatir. Setelah keluar dari kamar, Liona berkata, aku tidak akan pergi ke departemen pedang hari ini, aku akan kembali ke asrama. Mengapa? Ketika Liona menatapnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Omi mengerti ketika melihat cara aneh Liona berjalan. Aku akan mengirimmu kembali, lalu aku akan pergi ke departemen penyembuhan. Bagus. Setelah mengirim Liona kembali ke asrama, Omi ingat bahwa dia punya janji hari ini untuk menilai statusnya sebagai master penyembuhan. Jadi Omi bergegas ke gedung penelitian departemen penyembuhan. Omi, kamu akhirnya datang, aku sudah lama menunggumu. Guru, mengapa kamu menungguku? Omi tidak perlu terlalu sopan padaku, sebenarnya, panggil saja aku Zuhan, teknik penyembuhanmu sangat kuat, statusmu harus sama denganku. Ah, Guru Zuhan, apakah kamu juga seorang tabib? Omong kosong, aku tidak akan berbohong, aku master penyembuhan kelas 9, seorang profesor di Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri. Wow, kamu luar biasa, Profesor Zuhan. Zuhan tersenyum, tidak, kamu juga tidak buruk, pergi, cepat dan tes, aku tidak sabar untuk mengetahui levelmu pagi-pagi. Tapi siapa tahu, kamu sangat terlambat. Hehe, maaf, aku baru ingat tadi pagi. Omi tersenyum hehehe, pasti karena dia terlalu asyik dengan Liona tadi malam dan melupakan semuanya. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya ingin tahu tingkat penyembuhan Anda, dan apakah Anda lebih baik dari saya semua? Kata Profesor Zuhan. Itu tidak masalah. Omi tidak tertarik pada berapa banyak nilai penyembuh dia karena tidak peduli berapa banyak nilai dia, keterampilan penyembuhannya tidak dapat dibandingkan dengan guru dan pamannya. Namun, Omi masih dengan cemas diseret ke penilaian oleh Profesor Zuhan, dan Omi mengikuti Profesor Zuhan saat dia terbang ke arah tertentu. Di sana di depan, disitulah tingkat penyembuhan dinilai. Omi, saya merasa bahwa teknik penyembuhan Anda, setidaknya mencapai kelas 8, tidak dapat dipercaya, Anda masih muda, tetapi teknik penyembuhan Anda sangat kuat. Dengan seni penyembuhan Anda akan diterima tidak peduli keluarga besar mana yang Anda kunjungi. Sungguh, tapi aku lebih suka menyebutnya teknik medis, bukan teknik penyembuhan. Pengobatan Cina dan Barat tingkat rendah semacam itu disebut penyembuhan. Jenis kita, yang disebut penyembuhan, jauh lebih bermutu tinggi. Mengapa Anda suka menyebutnya penyembuhan? Profesor Zuhan memandang Omi dengan bingung. Omi hanya tertawa. Di dunianya, di mana ada perbedaan antara seni medis dan penyembuhan, keduanya disebut seni medis. Profesor Zuhan, apa urusanmu di sini hari ini? Mungkinkah teknik penyembuhanmu telah menembus 10 item? Seorang pria kuat bertanya, kekuatan pria kuat ini telah mencapai alam Hautian. Surga yang mengalahkan, bagaimana saya bisa menembus hingga 10 buah dengan begitu mudah? Saya datang ke sini hari ini untuk membawa siswa ini untuk menilai status master penyembuhan. Yo, datang untuk menilai status penyembuh di usia yang begitu muda. Nak, sangat menjanjikan. Kamu benar-benar membiarkan Profesor Zuhan membawamu untuk menilai. Masuk. Orang kuat Hautian itu berpikir bahwa Omi ada di sini untuk menilai penyembuhan kelas 1 status master. Jadi dia hanya menghargainya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. 409. Masuk ke ruang penilaian, ada deretan jenazah kering yang dipajang, dari kiri ke kanan. Jenazah kering nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan terus sampai nomor 15. Total ada 15 jenazah kering.
Profesor Lin Han berkata, Omi, mayat kering nomor 15 ini adalah semua alat peraga yang digunakan untuk penilaian. Jika Anda dapat menyembuhkan nomor 1, maka itu adalah penyembuh kelas 1, dan seterusnya. Dan jika Anda dapat menyembuhkan beberapa nomor, itu adalah beberapa penyembuh. Anda dapat melihat sendiri berapa banyak angka yang dapat Anda sembuhkan, dan Anda dapat mencobanya satu persatu. Omi bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa ada total 18 pin penyembuh? Kenapa hanya ada 15 tubuh kering? Profesor Lin Han tertawa, Omi, apakah penyembuh memiliki 18 item atau tidak? Ini bukanlah sesuatu yang pasti semua orang, hanya saja saat ini. Di dunia ini, orang yang pernah mencapai item tertinggi hanya 18 item, itu mengapa sekarang di industri penyembuh, item tertinggi adalah 18 item dalam bahasa umum. Adapun mengapa hanya ada 15 mayat kering di sini, itu karena sangat sulit untuk menemukan item mayat kering yang di atas 15 pin. Saat ini di Martial Pulau, nilai tertinggi hanya dapat dinilai hingga 15, tetapi tentu saja, hampir tidak ada yang menilai 15 nilai. Ini seperti mengukur tinggi, penggaris terpanjang adalah 3 meter, tetapi, itu cukup karena sangat sedikit orang yang lebih tinggi dari 3 meter. Itulah idenya. Begitu, lalu aku akan melihat berapa banyak ukuran yang bisa kusembuhkan. Omi mulai melihat nomor 8. Omi mengambil denyut nadi mayat kering nomor 8, dan setelah beberapa detik, Omi berkata, ini sederhana. Profesor Lin Han terkejut, jadi, Anda lebih dari 8 pin. Omi kembali ke mayat kering tanda pagar 9. Pria tanda pagar 9 menjadi rumit dan Omi harus menganggapnya serius. Profesor Lin Han agak gugup. Jika Omi bahkan bisa menyembuhkan pria tanda pagar 9, maka nilai penyembuhnya akan setara dengannya. Terlalu menakutkan untuk pria muda seperti itu. Beberapa menit kemudian, Omi berkata, tidak sulit untuk menyembuhkan pria tanda pagar 9, tapi jelas ini jauh lebih sulit daripada tanda pagar 8. Namun, saya tetap memutuskan untuk menantang Driatno. 10. Tubuh Profesor Lin Han gemetar, Omi sebenarnya akan menantang pria tanda pagar 10, ya Tuhan. Jika Omi berhasil dalam tantangannya, maka Omi akan menjadi salah satu penyembuh paling kuat di Departemen Penyembuhan Akademi Hutan Bela Diri, salah satu yang paling kuat. Penyembuh. Itu karena penyembuh terbaik di Akademi Seni Bela Diri saat ini hanya 10, dan itu bertahun-tahun yang lalu. Omi berjalan ke Driatno. 10, dan segera Omi merasakan bahwa cedera Driatno 10 jauh lebih serius daripada No. 9, dan saya khawatir itu ratusan kali lebih serius daripada Driatno 9. Ini melompat antara 1 pin dan 1 pin juga terlalu besar. Jika mengobati penyakit flu dan menggunakannya untuk menilai tingkatnya, itu akan menjadi sekitar kelas 9, tetapi No. 10 ini ratusan kali lebih sulit daripada mengobati penyakit pilek. Omi merasa ilmu kedokteran yang dipelajarinya agak kurang. Profesor Lin Han tersenyum, Omi, jika menurutmu itu terlalu sulit, obati saja Driatno 9. Sudah sangat luar biasa bahwa kamu bisa mengobati No. 9. Sejujurnya, di seluruh Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri, di luar 12 profesor, hanya 3 yang kelas 9, dan ada 9 lagi, semuanya kelas 8. Anda sudah luar biasa jika menjadi penyembuh kelas 9, dan ada 9 profesor lain yang bahkan tidak sebaik kamu. Omi terkejut, dari 12 profesor di Akademi Bela Diri, hanya 3 yang mencapai kelas 9. Jika Omi menjadi penyembuh kelas 9, bukankah dia akan lebih kuat daripada kebanyakan profesor? Namun, Omi tidak ingin menantang kelas 9, tetapi kelas 10. Kamu benar-benar ingin menantang Driat X? Lin Han berkata dengan sangat skeptis. Omi berkata, ya, aku akan menantang Driat ke-10. Aku akan menjadi penyembuh kelas 10, bahkan jika itu membutuhkan waktu sehari. Oh, kamu sangat berani. Profesor Lin Han tersenyum, tapi dia tidak memiliki keyakinan sama sekali. Omi terlalu muda untuk berhasil, bisa menjadi siswa kelas 9 bahkan bukan suatu kepastian. Namun, Omi tidak melihat sekilas kondisi Driatno 10. Driat nomor 10 100 kali lebih sulit diobati daripada penyakit flu A. Omi telah menghabiskan kekuatan otak untuk mengobati penyakit flu sejak awal, belum lagi 100 kali lebih banyak dari Driat nomor 10. Omi bertanya, Profesor Lin Han, apakah ada batas waktu? Profesor Lin Han menggelengkan kepalanya, tidak ada batasan waktu. Ketika saya pertama kali menilai 9 penyembuh, saya menghabiskan 2 hari 1 malam penyembuhan. Ah, lama sekali. Omi terkejut dan berkata dalam hatinya, Din Driat, jika aku menantangnya, itu akan memakan waktu kurang dari 3 jam. Sepertinya aku di atas Profesor Lin Han, jadi aku harus tantang Driat nomor 10 bahkan lebih. Dalam hati, Omi berkata, jika saya serius mempelajari seni medis dari Sisu dan Paman saat itu, maka saya akan lebih dari itu sekarang. Jika adik ada di sini, dengan keterampilan medisnya, saya takut mayat nomor 10 ini kering. Tidak akan menjadi masalah sama sekali, dan nomor 11 akan menjadi tantangan yang mungkin. Jika Sisu ada di sini, saya khawatir bahwa Driat ke-15 bahkan tidak akan cukup untuk menantangnya. Saya hanya benci bahwa saya tidak belajar dengan serius di tempat pertama. Profesor Lin Han berkata, Omi, karena Anda telah memutuskan untuk menantang nomor 10, saya berharap Anda sukses, tidak ada batasan waktu, jadi jangan merasa tertekan. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Anda bisa belajar sendiri dengan baik. Hampir tidak ada orang yang biasanya datang ke sini. Aku akan menjagamu di luar. Terima kasih Profesor Lin Han. Setelah Lin Han keluar, hanya Omi yang ditinggal sendirian. Omi mencoba berpikir dan mendiagnosis kondisi mayat kering ke-10. Itu sangat sulit. 100 kali lebih sulit daripada penyakit flu A. Tidak ada petunjuk sama sekali.
Apakah benar levelku hanya di 9? Tidak, saya tidak mau. Saya adalah murid dari tabib ilahi di kehidupan saya sebelumnya. Bagaimana saya bisa berada di level yang sama dengan Profesor Lin Han dan orang-orang ini? Saya harus setidaknya 10. Kalau tidak saya terlalu tidak layak untuk status seorang murid dari tabib surgawi. Kata Omi dalam hati. Tampaknya itu sia-sia. Seluruh Akademi Bela Diri hanya memiliki 3 profesor yang telah mencapai kelas 9. Omi sudah sangat luar biasa bahkan dengan kelas 9. Status penyembuh, tetapi demi kesombongan, dia masih menginginkan sesuatu yang lebih maju. Pada saat ini, di luar, Profesor Lin Han berseru dalam hatinya, Omi ini, apakah dia benar-benar sekuat ini? Atau dia hanya berpura-pura? Akan terlalu tidak lazim jika dia bisa menjadi Healing Master kelas 10, dia hanya berapa umurnya? Dia, di seluruh Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri, hanya ada satu penyembuh kelas 10, dan tidak satu pun dari 12 profesor kami yang mampu menantang kelas 10. Sekitar pukul 4 sore, setelah seharian berusaha tanpa lelah, Omi akhirnya meneliti cara menyembuhkan mayat kering kelas 10. Yai, Kaisar tidak kecewa, akhirnya saya tahu cara menyembuhkan Riyadno. 10. Hati Omi senang, dia akan segera menjadi tabib kelas 10. Omi segera mulai menyembuhkan, menggunakan teknik akupuntur, bersama dengan beberapa cairan obat, yang dikirim ke tubuh mayat kering dengan kekuatan internal. Sekitar setengah jam kemudian, mayat kering ke-10 tiba-tiba duduk. Profesor Lin Han sepertinya mengetahui sesuatu dan bergegas masuk dari luar. Melihat mayat kering itu duduk, Profesor Lin Han berkata dengan tidak percaya, kamu benar-benar menyembuhkan mayat kering no. 10, ya Tuhan. 410. Itu benar, mayat kering itu duduk menunjukkan kesembuhan yang berhasil. Setelah sekitar 1 menit, mayat kering kembali ke keadaan semula yang belum sembuh. Omi, selamat, Anda seorang tabib kelas 10. Kata Profesor Lin Han dengan penuh semangat. Profesor Lin Han, apakah Anda yang bertanggung jawab atas penilaian? Ya, setiap profesor dari Akademi Seni Bela Diri dapat menjadi guru penilaian. Oh, jadi sekarang saya sudah berhasil. Apakah ada sertifikat untuk saya? Sertifikat penyembuh Anda, saya akan memberikannya kepada Anda ketika saya selesai membuatnya. Baiklah, tidak masalah, yang penting aku berhasil. Omi tersenyum. Omi tidak mencoba Riyadno. 11 lagi, karena Omi tahu bahwa dengan skill penyembuhannya saat ini, dia pasti tidak bisa menyembuhkan No. 11 kecuali jika adiknya datang. Riyad nomor 11 adalah 100 kali lebih keras dari nomor 10. Baiklah, Profesor Lin Han, aku pergi. Kata Omi dalam suasana hati yang indah. Profesor Lin Han bertanya, Omi, haruskah saya melaporkan ini ke kepala departemen? Don bertanya, apa gunanya melaporkannya ke kepala departemen? Saya pikir Anda harus dipekerjakan untuk tetap sebagai profesor. Omi menggelengkan kepalanya, tidak perlu untuk saat ini. Jangan lupa, saya masih mahasiswa baru. Mari kita diam untuk saat ini. Mari kita bicarakan setelah saya berpartisipasi dalam kompetisi mahasiswa baru. Kompetisi mahasiswa baru, saya ambil sangat serius. Juga kamu masih murid baru, dan menjadi penyembuh kelas 10 sebagai bayi yang baru lahir pasti akan sensasional, dan pasti akan mempengaruhi partisipasimu dalam kompetisi bayi baru lahir. Kalau begitu, aku mengerti, aku akan merahasiakannya untukmu. Untuk saat ini, terima kasih. Omi berjalan keluar, Profesor Lin Han berteriak, Omi, bisakah aku menjadi temanmu? Jadilah temanku. Kamu seorang profesor, aku hanya seorang mahasiswa, bagaimana aku bisa menjadi teman? Omi, jadilah teman, kamu seorang pelajar, tetapi teknik penyembuhanmu jauh lebih kuat daripada milikku. Omi tersenyum, oke, ayo berteman. Terima kasih, saya merasa terhormat memiliki Anda sebagai teman. Jika ada sesuatu yang saya tidak mengerti di masa depan, bisakah saya datang dan berkonsultasi dengan Anda? Lin Han tersenyum dan bertanya, tentu saja bisa, teman. Tang Zuchen pergi, kembali ke kelas tahun pertamanya di Departemen Penyembuhan. Guru Zhu Dangzi masih di kelas, Omi belum seharian, dan baru datang sore hari saat sekolah akan berakhir, tapi Zhu Dangzi tidak berkata apa-apa. Omi melihat kelas dan menghela nafas. Zhu Dangzi hanya penyembuh kelas 4, sementara Omi sudah kelas 10, Omi bahkan tidak tahu apakah dia harus muncul di kelas ini di masa depan, rasanya tidak ada titik muncul di kelas ini lagi. Pada saat itu, Chang Sun Wuhan melambai kepada Omi kemari dan duduk. Omi duduk di samping Chang Sun Wuyan. Chang Sun Wuyan sepertinya sengaja berdandan hari ini, terlihat mewah dan cantik dan menawan. Aku tidak tahu untuk siapa dia berdandan, tapi Omi belum pernah ke sini semua. Hari pula, dalam benaknya, Omi tiba-tiba bertanya-tanya bagaimana rasanya melakukannya dengan Chang Sun Wuhan. Dulu Omi masih perawan, jadi dia tidak akan berfantasi ketika dia melihat wanita cantik, tapi sekarang, dia tidak lagi, dan itu masih terjadi tadi malam. Jadi ketika dia melihat Chang Sun Wuyan, Omi tidak bisa tidak membayangkan objek itu sebagai Chang Sun Wuyan. Omi menepuk kepalanya sendiri. Ada apa denganmu? Tanya Chang Sun Wuhan. Tidak ada apa-apa, kamu terlambat hari ini. Oh, Omi mengamati payudara besar Chang Sun dan tidak bisa tidak memikirkan tangannya yang memegang tangan Liona tadi malam. Tidak mungkin, kenapa aku seperti ini? Omi menggelengkan kepalanya lagi terus-menerus merasa bahwa gen serigala mesum yang tersembunyi di tubuhnya telah menyerang lagi. Gen mesum ini, tentu saja, adalah yang awalnya datang dengan tubuh Omi. Ketika Chang Sun Wuyan melihat Omi melihat payudaranya, dia tersipu, satu tangan sibuk menarik kerahnya, sangat malu, tetapi Chang Sun Wuyan tidak tahu mengapa, sepertinya tidak banyak menolak, kecuali rasa malu, tidak ada perasaan marah. Guru ada di kelas, jangan melihat-lihat. Chang Sun Wuyan, maaf aku, ya.
Sambil memalingkan wajahnya, Omi berkata dalam hati, kenapa aku merasa penolakanku terhadap wanita cantik langsung turun? Apa karena aku sudah tidak perawan lagi? Omi juga tahu jika seorang orang tertentu suka minum. Dia belum pernah minum alkohol sebelumnya, tetapi begitu dia minum alkohol, dia akan menjadi pecandu alkohol. Seseorang yang suka makan, begitu dia makan makanan lezat tertentu, dia ingin memakannya setiap hari. Begitu pula dengan tubuh Omi yang semula lecer, kini akhirnya tahu selera wanita, sehingga tubuhnya tidak lagi bisa dikendalikan seperti dulu, dan daya tahannya terhadap wanita pun berkurang, terutama wanita cantik. Sungguh tragedi, saya harus mengendalikan diri, saya sudah menganiaya kakak perempuan saya, bagaimana saya bisa salah Siang Yun dan Suaner lagi, saya harus setia kepada mereka. Kata Omi dengan sumpah batin. Omi berkata, mulai sekarang, aku mungkin apa? Omi awalnya ingin mengatakan bahwa mulai sekarang, dia mungkin tidak muncul di departemen penyembuhan lagi, karena dia sudah menjadi penyembuh kelas 10. Namun, Omi tidak bisa mengatakannya lagi ketika dia melihat wajah cantik Chang Sun Wuyan, menjadi tepatnya, dia tidak bisa meninggalkan kursi ini di dalam hatinya, dan masih ingin melihat dan duduk bersama Chang Sun Wuyan setiap hari. Memang benar bahwa perlawanan terhadap wanita telah turun begitu banyak sehingga mereka cukup kejam untuk pergi. Hanya itu, Omi menghela napas dalam-dalam. Omi, kamu sangat aneh hari ini, kata Chang Sun. Oh, ya. Omi tersenyum sedikit dan tanpa sadar mengamati kaki indah Chang Sun Wuhan lagi. Berpikir dalam hati tak terkendali, aku ingin tahu apakah kaki Chang Sun Wuhan selembut dan sehalus kaki Siang Er. Kenapa aku berpikir begitu liar? Aku harus mengendalikan diri ah. Omi berlari keluar kelas dan menamparkan dirinya 2 kali. Omi tidak bisa menerima bahwa dia telah berubah menjadi orang mesum yang memiliki sedikit perlawanan terhadap wanita. Ini benar-benar berbeda dari angin dan awan cahaya kehidupan sebelumnya. Tetapi dengan gen cabul di tubuhnya, akan selalu ada reaksi yang seharusnya tidak ada, dan sekali itu menyerang, dia akan menginginkannya ketika dia melihat seorang wanita cantik. Dasar mesum, mantan Omi, kenapa dia begitu mesum? Tidak heran dia diusir dari keluarga. Omi mengutuk keras di dalam. Omi sedikit tenang di luar sebelum kembali ke kelas lagi, dan sekolah akan segera berakhir di malam hari. Ayo jalan-jalan bersama, kata Chang Sun. Bagus. Keduanya berjalan bersama. Ada apa denganmu? Tanya Chang Sun. Tidak. Omi tersenyum. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya dan memiliki gen nafsu di bawah kendali, dia tidak lagi memikirkannya. Sebenarnya, aku punya tunangan, kata Chang Sun tanpa wajah. Omi tercengang. Chang Sun Wuhan sendiri tidak tahu mengapa dia mengatakan ini pada Omi. Bersambung.